Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat ketemu kembali beribadah, sekalipun di rumah masing-masing melalui online. Kami ucapkan salam sejahtera buat kita semua, dan kita akan mulaikan ibadah ini. Tuhan beserta kita, bahkan saudara-saudara kita di mana saja berada, Bapak Ibu yang dapat mengikuti ibadah online ini. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Mari sama-sama kami undang, kita akan berdoa untuk pembukaan ibadah ini. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur, memuji, membesarkan nama-Mu, karena kami boleh sehat, kami boleh ada sampai saat ini. Kembali kami dapat beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu, baik dalam keluarga-keluarga, di rumah masing-masing. Kami yakin Roh Kudus ada, dan Tuhan dengan sukacita kami akan memuji, membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan menyanyi pujian yang girang-girang. Kita akan balas kesukaan Tuhan berikan di dalam hati kita dengan damai dan sukacita. Hari-hari yang kita lalui bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama dengan girang-girang memuji, membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Setiap hari-hari kita lalui bersama Yesus. Amen. Tantangan, persoalan kita hadapi, pasti ada kemenangan karena Yesus bersama saya dan Haleluya. saudara. Puji Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyi satu pujian penyembahan. Ku tak dapat jalan sendiri, tanpa Yesus kita akan kesasar. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus beserta kita. Kita berjalan bersama Yesus. Haleluya. Biarlah sinarmu
membesarkan nama-Mu, kami bersyukur kepadamu. Karena sampai saat ini Tuhan, kami boleh ada dengan kekuatan baru Tuhan berikan. Kami bukan berjalan sendiri di tengah-tengah dunia yang penuh dengan percobaan tantangan, tapi kami yakin Roh Kudus bersama kami. Amin. Sehingga kami boleh merasakan kemenangan daripada-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu, membukakan isi hati-Mu ya Tuhan. Kami butuh firman-Mu, kami butuh Engkau Tuhan. Biar Engkau hadir di ibadah kami Tuhan, dan Engkau pakai kami, urapi dengan kuasa-Mu. Kami siap menerima firman-Mu. Kami haus dan lapar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Mari kita akan buka firman Allah. Alkitab kita atau HP saudara, kita akan buka di dalam Ayub pasal yang ke-7. Ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Ayub pasal 7, ayat 17 dan ayat yang ke-18. Demikian bunyinya. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat? Apa gerangan manusia? Apa arti kehidupan kita? Apa arti manusia di hadapan Allah? Sebenarnya tidak ada arti apa-apa. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada roh yang hidup di dalam kita, tidak ada apa-apa kita di hadapan Tuhan. Apakah gerangan manusia? Saudara, kita seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, itu adalah Tuhan bentuk sesuai rencana daripada Tuhan. Saya kembali kepada Kejadian. Waktu Allah berencana membuat manusia, Dia membuat satu tubuh seperti patung, dan kemudian roh daripada Allah dihembuskan ke manusia itu melalui hidung, dan manusia itu bernyawa, hidup karena ada roh yang hidup daripada Allah. Jadi artinya saudara, nafas kita ini adalah nafas Allah juga, roh Allah. Karena memang roh Allah itu kita tidak bisa lihat dengan mata jasmani kita. Kita tidak bisa raba dengan perasaan kita. Tetapi sebenarnya Dia ada, dan Dia ada di dalam hidup kita. Kita hidup karena ada roh Allah yang hidup di dalam kita. Sebab itu saudara, firman Allah ini, Dia, Allah itu mengagungkan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dia, Allah itu memperhatikan. Dia, Allah itu datang setiap pagi di dalam kehidupan kita. Dan Dia, roh Allah atau Allah, menguji kita setiap saat. Kita bangun pagi, saudara, Allah datang pagi hari di dalam kehidupan kita. Karena kita ini Dia agungkan. Kita berharga di mata Tuhan. Barang yang kita cintai kita agungkan. Demikian juga Allah mencintai kita, Dia agungkan. Sehingga Dia setiap pagi datang, Dia memperhatikan kita. Sebab itu pagi hari ini, pagi hari sebelum kita melakukan tugas-tugas pekerjaan kita, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena ada Allah, ada Roh Kudus hadir memperhatikan kita. Dan Dia melihat, Dia menguji apakah kita tetap cinta kepada Tuhan atau tidak. Sebab itu dengan satu kenyataan bahwa kita harus bersyukur pada pagi hari. Karena Allah, roh Allah turun dan datang memperhatikan saudara dan saya. Karena Dia memperhatikan, karena ada hidup, ada haknya. Hak
Allah di dalam kehidupan kita adalah nafas kita. Kalau hak Tuhan itu, hak Allah itu, Allah mengambil, artinya Allah mengambil nafas kita, kita sudah tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada gunanya. Kita seperti awan yang dilenyapkan, yang berlalu. Di ayat yang 9, kita baca Ayub 7 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Kalau manusia itu Tuhan sudah ambil haknya dan tidak bernafas. Ayat 9 berkata, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ayat 10, ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Ini kalau sudah tidak ada kehidupan, tidak ada roh hidup di dalam kehidupan kita, tidak ada nafas lagi, seperti awan lenyap yang melayang hilang dan tidak kembali lagi. Berapa banyak saudara-saudara kita, berapa banyak teman-teman kita, keluarga kita yang sudah pergi mendahului kita, tidak kembali lagi. Kita menunggu tidak kembali lagi. Karena apa? Karena Allah sudah mengambil haknya. Saudara, kalau keluarga kita ke luar negeri atau ke kota yang lain, kita masih mengharapkan untuk bertemu. Tetapi kalau seperti ayat ini berkata, tidak akan kembali untuk selama-lamanya. Sebab itu, kita sebagai manusia, istimewa kita sebagai umat Allah, orang yang percaya kepada Tuhan, setia terus kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, karena itu yang menjadi sukacita Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan berkata bahwa selama kita masih ada kesempatan hidup, kita harus berusaha kita untuk menghidupkan keluarga, menghidupkan anak-anak. Kita harus bersyukur di dalam segala usaha kita. Di Ayub 7 ayat yang ke-1 atau ayat yang pertama berkata begini, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti, sekali lagi, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Inilah kewajiban manusia, inilah kewajiban kita yang Tuhan masih memberikan umur yang panjang atau masih hidup. Kita harus berusaha seperti orang bergumul di dalam bumi ini seperti hari-hari orang upahan. Kalau kita usaha, pasti kita ada keuntungan. Itu upah di dalam usaha. Baik pengusaha besar, dia harus berusaha supaya ada untung. Bahkan yang kecil-kecil pun hari upahan. Tapi itu bukan kekuatan kita. Sebelum kita melakukan usaha pekerjaan kita, bangun pagi, kita bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Ingat, Allah turun dan datang di dalam kehidupan kita, memperhatikan kita setiap pagi. Dia menguji apakah kita masih bersyukur kepada Tuhan atau tidak. Sebab itu melalui firman Tuhan pada hari ini, marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan, setia terus kepada Tuhan, bersukacita itu yang Tuhan mau. Sambil kita bergumul di bumi ini, berusaha, kita bersukacita, bersorak-sorak, karena itu juga diajarkan atau Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Saya buka di dalam Mazmur pasal yang ke-5 ayat yang ke-12 berkata demikian, 12-13. Mazmur 5 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang berlindung pada Tuhan akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorak selama-lamanya. Haleluya. Karena Engkau Tuhan mau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria
orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita yang mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau kita bersukacita, bersorak-sorai di dalam Tuhan. Usaha kita terbuka jalan dengan kita bersorak-sorai, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Masa pandemi ini, kesehatan berkata bahwa harus sukacita. Jangan sedih, jangan galau. Maka itulah yang virus mau. Tetapi lawanlah itu dengan sukacita, bersorak-sorai di dalam Tuhan. Banyak kesaksian orang percaya yang menemui atau mengalami virus yang ada. Dan kemudian saudara, ketakutan datang. Tetapi dia punya Tuhan. Dia minta kepada Tuhan, lihatlah saya, tolonglah saya. Dan dia memuji Tuhan, dia lawan dengan puji-pujian, bersyukur kepada Tuhan. Tanpa obat saudara. Padahal dia sudah kehilangan penciuman dan perasa. Hilang semua. Tapi puji Tuhan, Tuhan menangkan dengan puji-pujian kepada Tuhan. Haleluya. Dia jadi sembuh. Puji-pujian dan bersorak-sorak kepada Tuhan itu sangat penting dalam ibadah kita. Sebab itu, saudara-saudara, marilah kita lebih setia kepada Tuhan. Lebih rajin beribadah kepada Tuhan. Saudara sudah diberkati Tuhan. Dengan usaha saudara, Tuhan sudah berikan kesehatan, kekuatan. Sampai saat ini kita lewati bermacam-macam hal, tantangan, godaan atau dengan ketakutan virus-virus yang ada. Tapi puji Tuhan, kita boleh menang. Kita bersyukur kepada Tuhan dengan cara apa? Beribadah kepada Tuhan dan berkorban. Dengan usaha saudara diberkati oleh Tuhan. Ingat, kolektor harus diberikan. Ingat, milik Tuhan, perpuluhan harus diberikan. Karena Tuhan sudah berkati saudara. Berkati kita seberapa yang Tuhan sudah berikan. Bersorak-soraklah di dalam Tuhan. Karena Tuhan datang dan memperhatikan kita. Dia agungkan kita. Sebenarnya kita tidak ada arti, tapi kita selalu bersyukur. Maka kita berharga di mata Tuhan. Tuhan mengagungkan kita, memperhatikan kita, dan setiap hari dia datang. Allah menyertai kita di dalam segala usaha kita. Tuhan memberkati firman Allah yang ada. Biar kita tetap setia bersyukur kepada Tuhan. Dalam situasi yang ada, kita belum bisa tatap muka, tapi marilah kita melihat apa yang menjadi kerinduan dan firman Tuhan buat kita. Kita lakukan itu. Mari saudara, kita akan berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan dengan firman Tuhan yang ada. Kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati, kami bersyukur dengan firman-Mu. Mengangkat akan kehidupan kami menjadi kemuliaan-Mu. Kami berharga di mata-Mu. Engkau memperhatikan kami. Engkau selalu hadir setiap pagi di dalam doa-doa kami. Dan Tuhan menyertai di dalam segala usaha pekerjaan. Karena Engkaulah yang merancang kami sampai saat ini. Rencana-Mu yang indah buat kami. Dan kami sangat menghargai ya Tuhan akan keagungan-Mu di dalam kehidupan kami. Pakailah kami selagi kami masih ada. Kami masih sehat, kami masih hidup, menjadi alat dan perkakas Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat keluarga-keluarga kami. Oh Tuhan, Engkau menangkan, Engkau berikan kesehatan, kekuatan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Di dalam segala keperluan, kebutuhan, dalam segala rencana Tuhan. Engkau, mari Tuhan, Engkau buka jalan dan memberkati. Pasti Tuhan buka jalan. Dan Tuhan, Engkau campur tangan. Tutup bungkus setiap rumah-rumah tangga sidang jemaat-Mu, anak-anak-Mu. Dengan kuasa tangan darah Yesus. Berikan kemenangan.
Hindarkan dari virus-virus dalam nama Yesus Dalam Kristus. nama Yesus. Tutup bungkus semua dengan kuasa-Mu. Kami berdoa buat seluruh pemerintah yang ada Tuhan. Engkau berikan hikmat untuk mengatasi bangsa Indonesia yang Engkau cintai. Engkau tolong semua boleh dalam keadaan aman. Dan kalau kembali kami dapat beribadah tatap muka dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami berdoa buat seluruh usaha dari sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Baik itu usaha besar, sedang dan kecil. Apa yang Tuhan sudah berikan dan buka jalan pekerjaan-pekerjaan sebagai pegawai, sebagai alat negara, bahkan pedagang, apa saja yang dikerjakan oleh sidang jemaat-Mu. Mari Tuhan, Engkau turunkan tangan-Mu yang penuh belas kasihan. Engkau menjamah dan Engkau memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus semua dengan kuasa-Mu. Sehingga ya Tuhan, kami selalu merasakan Tuhan, bimbingan dan penyertaan-Mu, perhatian-Mu di dalam segala kehidupan dan usaha kami, sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang mempersembahkan perpuluhan milik Tuhan, baik kolektor. Tuhan, hari ini Tuhan, Engkau melihat segala, Tuhan, sidang jemaat sudah siapkan untuk mentransfer dengan Tuhan nomor rekening yang sudah tercantum. Hamba serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh belas kasihan bersama tangan hamba. Hamba tumpangkan tangan di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati segala pengorbanan, perpuluhan milik Tuhan, kolektor. Oh Tuhan, baik persembahan apapun ya Tuhan, Engkau memberkati, bakar dengan kuasa-Mu dan berbau harum di hadapan-Mu. Engkau akan balas menurut firman-Mu dengan berlipat kali ganda dalam segala usaha kesehatan sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami yakin Tuhan, Engkau hadir di ibadah kami. Sekalipun kami berpisah-pisah tempat rumah, tapi kami satu di dalam nama Yesus Kristus. Doa kami naik bersama di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami syukurkan semua ini. Dan kami akan akhiri ibadah ini. Kita menyanyi satu pujian penyembahan. Kita siap untuk menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu. Kita siap menerima berkat daripada Tuhan. Berkat anugerah daripada Allah Bapa. Cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita. Dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mengangkat kita bersama-sama di awan-awan yang permai. Dan firman-Mu berkata, di mana Yesus berada, di situ kami berada. Amen. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami syukurkan semua ini. Dan kami yakin Tuhan, semua kami baik di rumah masing-masing, Tuhan sudah memberkati kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah minta semua ini. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan,
Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin, haleluya.